Saudara, tidak hanya pengusaha besar di masa pandemi COVID-19 di Indonesia seperti saat ini dan juga penerapan PSBB juga berdampak cukup besar ke pelaku usaha kecil dan menengah, terlebih di bidang kuliner. Bagaimana para pelaku usaha kuliner ini menyiasati masa-masa sepinya pembeli? Kami segera berbincang langsung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia, Bapak Puspo Wardoyo, yang bergabung melalui Skype dari Semarang, Jawa Tengah. Pak Puspo, selamat pagi, Ya, Pak. selamat pagi. Ya, kita ngobrol ya Pak. Ini selain sektor pariwisata yang sudah sangat terdampak begitu, saya juga meyakini bahwa usaha-usaha kuliner begitu atau waralaba ini terdampak. Seberapa besar dampaknya sampai hari ini, Pak Puspo? Ya, saya kira sudah hampir 75%, Pak. Ini bulan kemarin ya. Mungkin bulan yang akan datang mungkin lebih lagi. Karena kami sudah PHK sekitar 4.000 karyawan, Pak. Oh, sudah terpaksa di dalam asosiasi waralaba ini ada yang melakukan PHK, begitu Pak? Saya sendiri, saya sudah PHK hampir 4.000 karyawan, Pak. Iya, itu memang tidak bisa dihindari ya Pak Puspo ya. Nggak bisa. Oh, memang karena betul-betul istilahnya produksinya berkurang, pembelinya berkurang, semua efek domino begitu sehingga harus ada yang dirumahkan. Iya, betul. Tapi apakah masih bisa berusaha Pak? Artinya tetap ada karyawan yang bekerja walaupun terbatas begitu? Ada beberapa outlet hampir 25% masih berjalan. Ya. Jadi tapi cuma yang masuk cuma sekitar 5-7 orang. Ya. Ya, jadi memang cukup besar ya Pak bagi usaha-usaha kuliner begitu situasi seperti saat ini. Itu di mana titiknya? Memang tidak ada lagi yang membeli sama sekali atau berkurangnya memang sangat jauh Pak Puspo? Karena memang masalah tradisi dan desain juga tempatnya tuh tidak terbiasa untuk take away atau online. Sehingga dengan kondisi seperti ini kalau himbauannya hanya take away saya kira susah. Beda dengan kuliner franchise dari luar negeri, itu beda. Ya. Jadi kalau sebetulnya kalau PSBB dan sebagainya itu kalau kunci utama itu adalah rumah makan tetap dibolehkan. Cuma dengan cara pembatasan. Karena banyak rumah makan yang di mana-mana dilarang. Bahkan di Papua kemarin Wong Solo ditangkap, dibawa ke lapangan suruh lari 3 kali ketahuan untuk makan. Jadi sebenarnya kayak kriminal saja rumah makan, sehingga orang udah ketakutan semua. Ya, dimengerti Pak. Jadi memang sama sekali tidak boleh. Kita ngobrol ya Pak, saya juga bukan pengusaha restoran begitu atau tempat makan. Jadi di Semarang tempat Bapak berusaha begitu misalnya, itu restoran sama sekali tidak boleh ada yang istilahnya dine in atau makan di tempat begitu ya Pak ya? Itu sama sekali tidak boleh? Kalau di Semarang masih bisa Pak. Oh. Semarang bisa dengan catatan. Tetapi harus menjaga jarak bagus. begitu. Tapi banyak kota-kota lain yang sama sekali nggak boleh. Oh, jadi memang penerapannya berbeda-beda dan ketika saudara-saudara kita yang berusaha di bidang kuliner ini kemudian harus berpindah karena nggak boleh sama sekali makan di warung atau di tempat makan, di tempat begitu, tidak semuanya kemudian bisa segera berpindah menjadi memesan antar begitu ya Pak atau delivery order begitu. Karena tidak biasa ya, rumah makan tradisional itu beda dengan franchise-franchise luar ya. Jadi desain rumah makannya juga belum ada pernah. Jadi sangat susah itu. Oke, ya. Di asosiasi yang Bapak pimpin, apakah kemudian ada semacam upaya berkomunikasi dengan seluruh anggota, apa yang kemudian harus dilakukan? Kalaupun harus ada yang di PHK karena memang jauh sekali menurun omset begitu, tetapi diminimalisir begitu. Apa yang sudah dilakukan Pak sebagai bagian untuk upaya bertahan di tengah pandemi corona ini? Ya itu paling juga kita harus merubahkan sementara untuk karyawan itu minimal 75-80% harus kita kurangi dan juga kita tidak lagi masak-masak yang sifatnya sudah matang dulu. Itu yang kita lakukan, Pak.
Ya, sampai kapan Pak situasi seperti ini akan mampu membuat perusahaan-perusahaan kuliner ini bertahan menurut Pak Puspo? Ya sekarang dengan PSBB ini kan sebetulnya masih ramai ya, tapi ramai dalam kesepian. Jadi ramai sekali tapi sepi dalam transaksi bisnis. Sehingga kawan-kawan kami dari pihak supplier seperti ayam dan sebagainya kemarin itu membakar ayam-ayam yang sudah mau dibesarkan. Ya. Sehingga ini akan besok yang akan datang 1 bulan lagi mungkin susah lagi mencari bahan-bahan baku. Sehingga mungkin bulan besok sudah bahan baku juga langka, orang makan juga langka. Ini saya kira hanya bertahan 1 bulan ini. Ya, ya. Inilah gambaran dari Pak Puspo bersama kawan-kawan di Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia. Mudah-mudahan Pak, virus corona ini segera berlalu dan semuanya perlahan tapi pasti bisa kembali normal. Pak Puspo, terima kasih cerita Bapak mengenai apa yang dialami oleh para pengusaha kuliner di bawah Asosiasi Waralaba Indonesia. Kita berjumpa lagi lain waktu.